Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Sulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan tentunya saat ini adalah saat yang sangat spesial. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, buat rekan-rekan semua yang merayakannya ya. Jadi ini adalah Idul Fitri yang ke 1446 Hijriah. Jadi buat teman-teman semua, di hari ini saya secara pribadi dan keluarga mengucapkan permohonan maaf. Mohon maaf lahir batin buat teman-teman semua, baik ada kesalahan yang disengaja maupun tidak dari saya, yang mungkin di dalam video-video saya yang selalu saya tayangkan, dan juga mungkin komen-komen yang saya balas yang mungkin tidak berkenan di teman-teman sekalian, saya mohon maaf tentunya ya. Oke, di kesempatan kali ini tanggal 1 Syawal ya, yang kebetulan kita udah bisa ngopi. Kalau kemarin belum bisa teman-teman ya. Dah, bagaimana teman-teman? Apakah Anda sudah makan ketupat atau mungkin opor ayam atau yang lain ya, atau mungkin hidangan-hidangan sederhana, yang penting semuanya berjalan dengan hikmat ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu memandang itu apa yang kita makan, tapi bagaimana dalam sebulan kita bisa menjalani ibadah puasa dengan baik ya. Saya kira itu teman-teman ya. Kalau di sini ya paling kita, kalau di tempat saya paling buras, paling teman-temannya buras sama coto gitu ya, buras sama coto. Oke, saya akan sedikit memberikan rekomendasi buat teman-teman yang kali ini mungkin mudik, atau mungkin di tempat mudik, ataupun yang sedang mudik. Dan ini ada beberapa rekomendasi yang dari saya, tapi ini bukan berarti mutlak teman-teman. Kebetulan ini rekomendasi yang sudah saya tes dan sudah oke ya. Dan kalaupun tidak ada radionya di sini, itu bukan berarti tidak oke teman-teman ya. Semuanya oke. Jadi semua radio yang Anda punya itu bagus ya. Cuman ini rekomendasi dari saya sesuai dengan apa yang saya gunakan dan saya rasakan ketika saya berpergian ataupun saya melakukan perjalanan jauh ataupun melakukan mudik atau apapun itu. Ada beberapa radio dan nanti akan saya sampaikan kepada Anda semua di sini. Radio ini bisa ditujukan kepada Anda yang non call center. Jadi non call center itu bukan amatir ya. Itu radio apa ya? Pasti POC ya teman-teman ya, POC ya. Jadi POC, kemudian juga teman-teman yang call center. Tapi ini yang radio bukan yang high sensitivity ya, jadi bukan yang dipakai untuk komunikasi satelit atau apapun. Ini untuk biasa aja ya, untuk biasa. Dan ini saya selalu tampilkan yang paling sederhana. Jadi bukan yang paling tinggi tapi yang paling sederhana. Dan nanti juga ada yang radio yang sederhana tapi powerful ya. Itu nanti akan kita ulas di sini teman-teman. Tapi sebelum saya ulas, jadi di sini radionya nggak terlalu banyak ya. Sebenarnya banyak sekali kalau mau saya tampilkan semua, tapi karena saya pilih-pilih, nah ini radionya nanti akan saya, kenapa saya pilih ini nanti ada alasannya teman-teman ya, nanti ada alasannya. Jadi dari beberapa hal yang udah saya coba-coba, itu nanti ada alasannya kenapa saya pilih ini. Tapi sebelumnya kita pilih, kita laksanakan rekomendasinya. Kita kopi dulu teman-teman, kopi hitam ya, seperti biasa, kopi hitam. Alhamdulillah, wah lama nggak ngopi teman-teman ya, kita ngopi lagi. Alhamdulillah. Oke, teman-teman semua, saya akan sedikit memberikan rekomendasi buat Anda ya. Jadi ini kita nggak usah lihat dari depan ya, langsung aja ya, langsung aja dari hadapan saya sini kita langsung memberikan rekomendasinya. Mungkin lightingnya saya perjelas ya, supaya teman-teman bisa melihat radio yang akan saya tampilkan di depan kamera saya. Oke, teman-teman, kali ini saya akan mulai dari POC ya. Saya akan mulai dari POC, dan
rekomendasi pertama saya itu jatuh kepada TIT Radio ya. Ini TIT Radio tipenya saya nggak hafal teman-teman, saya buka dulu. Tipenya TDG100, TDG100. Jadi ini POC-nya TDG100 dari TIT Radio. Kenapa saya rekomendasikan ini? Karena kalau kita beli itu satu pasang teman-teman. Jadi satu dos itu isinya sepasang. Jadi kita kadang-kadang kan kalau kita beli POC satu-satu ya teman-teman ya. Kalau ini dia G100 ini dari TIT Radio itu kalau dibeli itu langsung sepasang seperti ini teman-teman ya. Sepasang ini dia sepasang. Jadi ketika Anda beli ini, Anda sudah disettingkan untuk grupnya dan tentunya hanya 2 radio ini yang bisa berhubungan ya. Jadi ini cukup oke sekali karena bentuknya kecil dan baterainya cukup lumayan tahan teman-teman ya. Kalau kita charge full, ini bisa sehari, 2 hari, 3 hari lah. Kalau kita pakai terus ya sehari dari pagi sampai sore bisa teman-teman ya. Karena ini TIT Radio ini cukup lumayan awet ya. Untuknya G100. Ini sebuah POC. Jadi buat teman-teman yang non listener, ini kecil sekali radionya, tapi memang tidak semua online shop ini ada yang bisa jual ini di Indonesia. Tapi kalau Anda bisa temukan, maka ini adalah suatu radio yang rekomendasi dari saya. Suaranya mantep banget ya, suaranya clear, suaranya mantep dan kecil, dikantongin nggak kelihatan teman-teman. Jadi Anda bisa saku, wah, pokoknya keren untuk TIT Radio G100 ini. Oke, kita tinggalkan G100. Saya taruh dulu ya. Saya taruh dulu di sebelah sini ya. Karena mejanya nggak cukup, kebanyakan ya. Oke, selanjutnya adalah ini teman-teman. Telox tipenya berapa ya? T320. Telox T320. Ini memang cukup mahal. Tapi kenapa saya pilih ini teman-teman? Ini baterainya awet banget. Ya. Banyak radio POC yang mahal tapi tidak seawet ini baterainya. Ini saya sudah tes teman-teman, bener-bener awet banget. Kalau kita pakai standby aja seminggu nggak habis, standby saja ya. Kalau kita pakai sehari ya, itu masih banyak banget sisanya. Bisa 2 hari kita pakai tanpa dicas. Ini POC Telox T320. Jadi ketika Anda punya ini, kalau Anda memang tidak mau menggunakan Walkie Fleet atau mungkin POC Global ataupun itu, Anda sudah bisa nginstal Zello di sini. Jadi Anda install Zello di sini, yang penting ada jaringan, ada data, ada kuota, Anda bisa aktifkan radio ini. Dan Anda bisa nonton YouTube dengan layar yang cukup jernih ya. Telox T320 ini layarnya paling jernih di antara POC yang sudah saya review. Ini paling jernih layarnya. Jadi oke banget ya. Jadi memang harganya itu ya sesuai dengan apa yang diberikan oleh Telox T320 teman-teman. Jadi bukan berarti mahal itu nggak ada kualitas. Ini mahal, ada kualitasnya. Telox T320. Oke, kita tinggalkan Telox T320. Kemudian ini pendatang baru teman-teman ya. Kemarin udah kita review. Ini ada tipenya juga saya lupa lagi nanti. TC389S dari Telkom. TC389S dari Telkom. Kenapa saya pilih ini teman-teman? Satu, suaranya enak banget. Suaranya ngebas. Jadi kalau kita ngomong suaranya pulen punya kita, itu diterima rekan-rekan, itu enak sekali suara kita ya. Kemudian yang kedua, itu waktu standby-nya cukup panjang dibandingkan Telkom yang ada yang sudah saya coba. Ini paling panjang waktu standby-nya. Dan ini kebetulan bisa diinstal Zello. Jadi cukup Anda pakai kartu ya, buat teman-teman semua ya. Ada pertanyaan, pakai kartu apa? Kartu SIM biasa yang Anda gunakan untuk handphone Anda cukup masukkan di sini. Kalau ada kuotanya Anda bisa pakai, karena aplikasi Zello sudah bisa jalan dengan adanya kuota teman-teman. Jadi kita install aplikasi Zello di sini ya. Dan kalau ada WiFi ya kita switch ke WiFi. Jadi kita nggak makan kuota dari kartu kita switch ke WiFi seperti itu teman-teman. Jadi ya ini cukup
mantap banget. Kalau menurut saya ini adalah sebuah Talkom yang waktu standby paling panjang di antara Talkom yang lain ya. Jadi buat teman-teman semua, kalau Anda mungkin sudah lihat review saya ini TC389S, ini adalah rekomendasi saya buat Anda yang mungkin non amatir, non call center, Anda bisa pakai ini. Jadi nggak perlu Anda langganan ke server, nggak perlu Anda buat akun, cukup Anda install Zelo dan bikin akun di Zelo, udah selesai. Tinggal nanti kalau mungkin keluarga Anda bikin 2 seperti ini, dan silakan Anda setting untuk Zelonya untuk sekeluarga, seperti itu bisa teman-teman. Jadi itu bisa Anda lakukan tanpa harus pakai pisau gobral atau pakai Wacryfleet atau pakai POC Start, yang lain tidak perlu, cukup dengan Zelo udah bisa. Karena Zelo itu sangat familiar sekali dan sangat ringan untuk aplikasinya, bisa digunakan di mana saja. Ini dia TC389S. Oke. Nah, POC yang terakhir teman-teman ya. POC yang terakhir sebelum yang lainnya, ada satu POC lagi yang memang agak besar ya. Tapi ini sudah mulai besar ini, teman-teman. Jadi ini adalah POC dari Talkom juga ya. Ini dari Talkom. Oh ya, untuk POC yang tadi semua itu ya sudah Type C teman-teman ya. Udah Type C, jadi baterainya udah Type C. Nah ini POC yang selanjutnya adalah TC89 Plus. Ini TC89 Plus. Ya seperti ini teman-teman. Jadi ini dual PTT karena dia ada analog UHF-nya. Jadi ada analog UHF-nya, ada POC-nya. Jadi Anda bisa berhubungan dari analog UHF ke POC dengan jaringan yang ada. Tapi ini dalamnya adalah Zelo. Jadi Anda bisa dari ini ke Zelo, Zelo ke ini ya teman-teman. Jadi kenapa saya rekomendasikan ini? Ketika Anda pingin komunikasi dengan keluarga Anda, kebetulan yang tadi kita install ini ya, ini Zelo nih. Kemudian ini mau ketemu sama ini, tapi kan nggak bisa langsung nih. Manfaatkan dengan repeater yang ada di sini. Jadi ini akan mentransmitkan UHF ini, kemudian Zelonya mancar ke sini. Dan ini nanti mancar ke sini, ini mancar ke sini teman-teman. Oke, seperti itu. Jadi ini menjadi relay Zelonya seperti itu. Tapi ya memang ini baterainya tidak seirit yang ini. Tapi sudah lumayan, rata-rata lah ini untuk ukurannya rata-rata. Oke, kita tinggalkan. Nah, ini POC yang selanjutnya adalah 2 kembar POC. Nah, ada SMP, ada Talkom. Ada SMP, ada Talkom. Nah, saya akan sebutkan aja yang Talkom dulu ya. Jadi SMP ini sama aja, ngikut aja ya. Jadi yang Talkom ini tipenya TC988 Plus. 988 Plus. Kalau ini nggak salah kebalikannya ya. Ini 998. Ini 998 untuk yang SMP, yang Talkom 988. Jadi yang SMP 9-nya 2 kali terus 8. Kalau yang Talkom 9-nya sekali terus 8-nya 2. Jadi itu yang bedanya Talkom sama SMP. Kenapa saya pilih ini teman-teman? Ini meskipun bongsor ya, dan ini bukan Android, jadi ini sistemnya Linux. Jadi tidak ada WiFi di sini. Tidak ada Bluetooth di sini. Jadi hanya memanfaatkan jaringan data dari seluler Anda. Jadi betul-betul dari kartu ya, betul-betul dari kartu. Jadi kalau kita gunakan kartu di sini, baru kita bisa aktifkan POC-nya, dan ini harus daftar akunnya teman-teman, harus daftar akunnya. Jadi nanti POC yang kita buat satu grup, maka kita bisa pakai ini. Nah, kenapa saya pilih ini teman-teman? Karena ini ada juga repeaternya. Ada repeaternya. Dia bisa dual band VHF UHF. Jadi misalnya ini dari UHF kita mau ke POC, itu bisa. Kemudian dari VHF kita mau ke POC juga bisa. Jadi salah satu kita mau switch ke VHF atau UHF untuk repeaternya. Kemudian selanjutnya adalah
dia bisa mereceive dari 18 mega sampai 900 MHz. Artinya apa? Kita bisa dengerin airband, kita bisa dengerin FM radio, kita bisa dengerin trunking, sehingga ini menjadi hiburan kita di jalan teman-teman yang komplit sekali. Kemudian dual PTT atas bawah, dan tentunya kalau untuk baterai sedang-sedang aja. Tapi kalau dengan yang ini ya hampir sama teman-teman, tapi masih lebih awet yang ini ya daripada yang ini. Dan kalau kita hanya aktifkan analognya saja ya lebih irit teman-teman ya. Kita aktifkan analognya lebih irit. Nah, untuk suaranya ini lebih enak untuk receive-nya. Jadi untuk receive-nya enak ini. Dan ini powerful teman-teman, 10 watt. 10 watt ini. Kalau yang ini tadi hanya 5 watt. Ini 10 watt teman-teman. Jadi ini 10 watt. VHF UHF-nya 10 watt. Jadi cukup besar ya untuk sebuah Talkom ini. Nah, ini rekomendasi kita yang terakhir untuk sebuah POC. Sebenarnya banyak sekali POC ya teman-teman, tapi kan harus kita cek dulu untuk awetnya baterai. Makanya saya pilih beberapa tadi yang lebih awet baterainya dan fungsinya juga banyak seperti itu. Oke, kita tinggalkan untuk yang Talkom dan SMP ini. Sekarang saya masuk ke radio UHF dulu ya teman-teman. UHF. Nah, sebenarnya UHF itu banyak banget teman-teman, banyak sekali ya. Tapi saya akan ambil yang ada di ruangan saya ini dan yang ada di sini, dan udah saya coba, ini cukup awet teman-teman. Jadi ada dari Eracom KDC 170 seperti ini teman-teman ya, Eracom KDC 170. Dan ini kalau kita beli kan sepasang ya teman-teman, jadi sepasang, jadi sudah aman. Jadi kalau kita beli sepasang udah aman, jadi tinggal kalau ini channel 1, ini channel 1 udah connect. Jadi kalau Anda touring ataupun berpergian bersama rekan-rekan atau keluarga, kan nggak mungkin jarak kendaraan Anda itu sampai tertinggal jauh sekali ya, sampai 10 km atau berapa, nggak mungkin ya. Kalaupun itu jaraknya jauh sekali, ya tadi kita pakai POC teman-teman ya, pakai POC untuk saling berhubungan, untuk berkomunikasi sesama kendaraan. Tapi kalau Anda iring-iringan, saya rasa cukup dengan ini sudah cukup ya. Nggak sampai sekilo lah kalau Anda iring-iringan, itu nggak sampai ya. Jadi Anda bisa komunikasi dengan sesama radio menggunakan ini. Dan ini juga kalau nggak salah chargingnya udah Type C teman-teman. Jadi di mobil Anda tinggal cas saja dengan Type C udah bisa ya. Udah nggak ada masalah dengan Eracom KDC 10. Dan ini juga mungkin merek WLN juga ada, merek yang lain juga ada yang sama seperti ini, bisa dipakai teman-teman, bukan hanya Eracom. Kebetulan yang ada di tempat saya ini yang ada merek Eracom, karena yang lain-lain itu kita hanya dipinjemin teman-teman, jadi udah dikembaliin. Kalau Eracom memang udah ditaruh di sini sehingga setiap saat bisa kita tampilkan buat Anda semua, karena barang-barang yang ada di sini akan kita ulas terus dan kita tes, sehingga saya selalu menyampaikan yang sudah saya coba setiap saat. Kalau yang dipinjamin kan dikembaliin lagi teman-teman, jadi kita nggak bisa tes seperti apa kualitasnya. Tapi kalau ini oke, itu dia Eracom KDC 10. Sekali lagi buat teman-teman yang punya radio UHF, sebenarnya banyak, itu nggak ada masalah teman-teman. Teman yang ada di saya itu ya ini yang saya tes setiap saat. Ini ringkes tipis, saya pilihin yang tipis ringkes KDC 170. KDC 170. Ringkes tipis, ada layarnya di sini LED ya, jadi ada penunjuk baterainya juga, jadi bisa tahu baterainya sisa berapa. Kalau nggak salah kita pencet tombol, sebentar ya, saya coba pencet tombol mana ya. Nah, kita pencet tombol yang paling bawah sini. Ini ada 1, 2, 3, 4 tombol paling bawah. Jadi kita bisa pencet seperti ini. Kita pencet, nah ini kita bisa tahu, oh kapasitas baterainya masih full seperti itu ya teman-teman. Jadi kita nggak ragu-ragu makainya, jadi oke banget ya. Meskipun ya seperti ini, tapi kan ada penunjuk layarnya. Misalnya kita sekarang udah di channel berapa, itu bisa teman-teman. Jadi
Seperti ini, kita ada di channel 1 ya. Kalau kita naik lagi, kita ada di channel 02, naik lagi channel 03. Seperti itu, jadi ada penunjuknya, jadi nggak ada masalah. Oke, jadi ini cukup worth it untuk sebuah radio UHF, dan kita beli sepasang. Satu dos isinya 2, teman-teman ya. Eracom KDC 170. Oke, kita taruh di sini, dan ini saya ngopi dulu sedikit ya. Nggak haus, teman-teman, kita ngopi dulu bentar. Oke, mudah-mudahan Anda nggak bosan, teman-teman ya. Mudah-mudahan nggak bosan, karena ya seperti itulah, kita akan memberikan kepada Anda yang terbaik untuk bisa dipakai mudik ya, teman-teman. Oke. Kalau tadi UHF yang powernya kecil, yang bisa kita gunakan untuk PMR, kalau ini radio yang powernya besar, teman-teman. Sierda, dari Sierda yang ada di sini ini, teman-teman. Sebenarnya kita udah pernah review juga WLN KDC 1000, tapi kita nggak punya barangnya. Jadi yang saya tampilkan yang ada di sini, dan ini yang ada di sini, teman-teman. Jadi ini adalah Sierda. Ada 2 Sierda di sini, dan mana yang Anda bisa beli itu yang Anda gunakan ya, sama aja ini. Ini sini ada CD 108D, CD 108D. Ini UHF juga ya, teman-teman, CD 108D. Kemudian yang ini sebentar, saya buka lagi dulu ya. Yang ini TC 368, yang ini TC 368. Oke, ini ada perbedaannya, teman-teman ya, ada perbedaannya. Mungkin nanti Anda lebih suka yang TC 368 ya, teman-teman ya. Mungkin yang ini Anda suka nanti. Kenapa saya bilang yang ini? Karena yang ini dia sudah Type-C, teman-teman. Ada charge-nya Type-C. Jadi TC 368 ini TC apa tadi ya? Sebentar, saya lupa lagi. Ya benar, TC 368. Sierda ini dia sudah Type-C, teman-teman. Jadi bisa dicas di mana saja, Anda bisa ngecas untuk sebuah HT dari Sierda ini. Nah, ini yang keunggulannya udah powernya besar 10 watt. Kemudian juga ada penunjuknya. Ada indikator baterai, channel, semuanya ada di sini. Jadi sudah oke banget untuk sebuah Sierda TC 368 ini. Kalau saya sini worth it banget ya, ini powernya full ya, powerful 10 watt, dan PTT-nya juga plastik, dan kita udah diberikan untuk kabel programnya juga, sehingga kita bisa program, teman-teman ya. Oke, ini Sierda TC 368. Kemudian yang berikut tadi, yang kedua ini adalah yang memang ini nggak ada Type-C-nya, teman-teman ya. Saya cari-cari, saya putar-putar, ini nggak ada Type-C. Jadi yang ini mungkin versinya ini lebih di bawahnya ini sedikit ya. Nah, ini Sierda CD 108 ya, 108. Dari baterainya aja ini dia cuman pinnya 2 ya, teman-teman. Pinnya 2. Sementara kalau yang ini, yang TC 368 ini pinnya banyak, teman-teman ya. Pinnya banyak. Jadi kalau baterai yang pinnya banyak di sini biasanya dia lebih besar kapasitasnya dan lebih awet. Dan ini 2800 mAh. Kalau ini kita lihat coba 2500 mAh, bener ya. Jadi ini lebih besar, teman-teman. Oke, jadi Sierda ini bisa juga menjadikan teman Anda dalam perjalanan, dan karena ini powernya full, jadi nggak perlu khawatir lagi dengan Sierda ini. Dan ini channelnya sudah ada, tinggal 1-2 ini Anda coba ya, Anda pakai seperti itu. Dan ya kalau sudah 10 watt seperti itu sebenarnya sudah ada pakai izin, teman-teman ya, dia sudah ada izinnya untuk amatir. Tapi kalau memang dipakai untuk darurat sih nggak ada masalah ya, teman-teman, karena Anda tidak akan mancar terus-terusan ya. Itu mungkin bisa Anda pakai dengan keadaan darurat, bisa dipakai. Jadi misalnya touring atau lagi perjalanan yang memang urgent, Anda bisa gunakan Sierda ini. Dua-duanya 10 watt, teman-teman. Yang ini TC 368 dan ini TC 108. Jadi tinggal mana yang Anda bisa beli, silakan ya. Ini adalah rekomendasi dari saya. Oke, kita tinggalkan yang UHF. UHF-nya udah habis ya, 2 aja.
nggak perlu banyak-banyak. UHF sebenarnya banyak sih, cuman yang kita tampilkan 2 aja, nggak usah banyak-banyak ya. Oke, sekarang sebelum yang terakhir ya, ini kita ada radio lagi. Seperti biasa teman-teman, saya selalu menampilkan yang murah-murah aja dulu ya. Dan di sini ada UVK 6, UVK 6, UVK 5 step 8. Ini adalah Kwanseng, ini adalah Eskom, ini adalah Werkom. Jadi tinggal Anda pilih yang mana mereknya yang sesuai dengan Anda, itu Anda beli aja yang mana yang sesuai dengan keinginan Anda. Ini semuanya sama aja ya teman-teman. UVK 5, 8 atau UVK 6. Tapi mirip, nggak ada perbedaannya. Jadi tinggal Anda pilih aja. Dan satu lagi, atau Anda beli juga yang UVK 5, nggak ada masalah. Jadi ini adalah radio murah yang multifungsi. RX-nya bisa diatur, kemudian fungsinya juga banyak. Ini juga bisa CW, kita bisa latihan CW, kita bisa manfaatin jadi APRS dengan tambah modul. Jadi sangat fleksibel sekali teman-teman. Dan ini adalah teman radio Anda dalam perjalanan yang murah tapi punya fitur yang cukup banyak. UVK 5, UVK 6, UVK 58 ya. Sebenarnya ada lagi satu dengan UV5R Plus, tapi UV5R Plus itu udah nggak bisa di-unlock kalau yang baru ya, karena udah ada Type-C-nya, nggak bisa. Oke teman-teman, ini dia radio viral sampai sekarang masih oke. Meskipun ada yang baru lagi dari Ratel, tapi ini tetap masih worth it teman-teman. Oke, kita tinggalkan. Nah, selanjutnya adalah apa lagi ya? Sebentar, saya taruh dulu ya teman-teman. Kita taruh dulu. Biar nggak kepenuhan mejanya, saya taruh dulu. Ya, oke. Berikutnya adalah TIT Radio TD H3 atau H3. TD H3. Nah, ini kalau di Indonesia nggak ada, Anda bisa pakai Motorola GP360. GP360. Meskipun nggak ada Bluetooth-nya, ini ada Bluetooth-nya. Tapi setelah kita unlock, ya Bluetooth-nya ini nggak bisa dipakai teman-teman ya. Bluetooth-nya nggak bisa dipakai. Ini nggak ada Bluetooth-nya nggak masalah. Setelah di unlock kan dia tetap sama dengan yang ini gitu ya. Kenapa saya suka ini teman-teman? Ketika Anda sudah unlock, itu resipnya tambah peka. Satu, yang kedua suara FM-nya tambah jernih. Kemudian vokalnya juga tambah kenceng karena ada level mic-nya bisa kita atur. Sebelumnya itu level mic-nya yang kalau Motorola level mic-nya yang terbatas, tapi setelah kita unlock dia akan sama dengan ini yang TIT Radio. Kemudian RX-nya bisa sampai 900 teman-teman. Jadi kita bisa dengerin airband, kita bisa dengerin FM radio, kita bisa dengerin trunkin dan semuanya ya teman-teman. Jadi ya cukup oke. Senternya terang banget teman-teman ya. Nggak mau lihat nih, senternya terang sekali ya teman-teman ya. Saya sukanya radio ini, senternya terang itu. Terang sekali teman-teman, terang sekali senternya. Kualitas radionya enak dan sangat mudah digunakan. Kemudian programnya juga mudah karena di sini pakai kabel data Baofeng aja udah bisa teman-teman ya. Kemudian juga sudah Type-C. Sudah Type-C teman-teman ya. Ini sudah Type-C, jadi ketika Anda dalam perjalanan nggak pusing-pusing lagi. Lowbat bisa dicas pakai powerbank, bisa dicas di mobil Anda dengan menggunakan Type-C teman-teman. Oke banget ya. Jadi ini kalau dengan UVK 5 ini lebih worth it sebenarnya untuk suaranya. Lebih enak banget, jauh dari UVK 5 ini lebih bagus, lebih oke. Jadi tapi kan memang harganya ini agak di atasnya UVK 5 sedikit. Ya, makanya ini tetap masuk teman-teman ya, termasuk UVK 5 tetap masuk. Jadi tinggal sesuai dengan kemampuan Anda. Nah, ini adalah radio yang menjadi favorit saya dan mungkin susah ada di Indonesia. Tapi kalau ada pun di Indonesia, ini Anda bisa beli ataupun Anda cari di online yang seperti sudah saya sampaikan di link review kita. Ini adalah Belfon. Belfon TV-nya sebentar. Saya buka dulu. Kok susah ya? Ntar teman-teman ya. Nah, ini adalah Belfon BF TD588 UV. BF TD588 UV.
Jadi kenapa ini adalah radio favorit saya? Jadi ini adalah radio favorit saya menemani dalam perjalanan, teman-teman. Meskipun ereknya tidak full seperti yang tadi VK5, VK6 dan yang lain-lain, tapi ini adalah radio DMR, digital mobile radio. Jadi ini radio DMR dan ini bisa juga analog, bisa DMR, bisa analog ya. Kemudian ada FM radionya. Satu fasilitas yang saya suka dari radio ini adalah ada APRS dan GPS. Jadi ketika Anda gunakan radio ini, Anda sudah bisa manfaatkan ini radio menjadi tracker, APRS tracker. Jadi Anda bisa menggunakan radio ini menjadi APRS tracker karena sudah ada GPS-nya. Dan yang saya suka lagi adalah GPS lock-nya cepat banget. Ketika di tempat terbuka dia langsung nge-lock cepat sekali untuk GPS-nya, teman-teman. Jadi waktunya pun akan tepat sesuai dengan GPS yang kita setting di sini. Dan karena ini ada GPS-nya, kemudian bisa jadi APRS tracker. Dan tentunya kita setting dengan softwarenya di komputer untuk membuat caption ya, untuk apa yang kita mau pancarkan tulisannya seperti itu. Meskipun belum bisa dipakai untuk percakapan, tapi bisa jadi tracker. Dan ini kabelnya khusus ya teman-teman, khusus Belphone. Udah saya coba dengan kabel yang lain nggak bisa, dan memang harus kabel Belphone. Nah, yang enaknya lagi dia udah Type C, teman-teman ya, udah Type C, sehingga radio ini sangat worth it sekali dipakai dalam perjalanan. Kemudian layarnya juga sudah ya berwarna. Layarnya berwarna, teman-teman, dan PTT-nya juga biru, udah plastik. Suaranya enak banget suaranya. Dan kalau Belphone, saya udah nggak ragu-ragu lagi kalau Belphone ya. Belphone ini kalau di MR saya udah nggak ragu-ragu lagi. Kualitasnya pasti oke banget. Karena saya udah pernah coba yang SFR, single frequency repeater dari Belphone, cukup mantap. Apalagi HT-nya ya. Dan itu sudah saya coba yang merek-merek Belphone, HT-nya bagus-bagus semuanya. Dan kualitasnya oke teman-teman ya. Dan ini adalah radio yang saya selalu bawa, yang saya selalu gunakan setiap saat saya jalan di mobil. Kenapa? Karena ada APRS tracker. Jadi saya selalu memancarkan sinyal APRS. Jadi ketika saya jalan, maka saya bisa tahu posisi, teman-teman bisa tahu posisi saya, terutama buat teman-teman amatir ya. Misalnya kita ada tersesat di jalan, atau kita naik gunung ya, atau kita mungkin di laut, tengah laut ya. Ini kita bisa pancarkan sinyal APRS-nya. Jadi kita bisa pancarkan sinyal APRS untuk terestrial atau sinyal APRS untuk satelit. Dia akan mancar. Kita bisa setting, bisa 10 detik atau berapa detik, setiap berapa kali dia akan mancar ya, seperti itu teman-teman, bisa kita setting. Nah, itulah gunanya APRS tracker, sehingga dimanapun kita, insya Allah nggak bakalan tersesat, teman-teman. Kalaupun tersesat bisa ditemukan karena kita memancarkan sinyal APRS, dan itu bisa diterima di satelit, bisa diterima di stasiun bumi. Nah, kalau ada misalnya Anda naik gunung, mudah-mudahan di teman-teman yang ada di Jawa Timur itu sudah mengembangkan beberapa stasiun APRS iGet ya, dan digital APRS. Jadi digipiternya sudah ada, dan sebagian di Jakarta, sebagian di Surabaya sudah ada. Nah, kalau di sini di Jogja hanya iGet saja, teman-teman. Jadi iGet itu bisa Anda untuk bisa setget, bisa iGet. Jadi kalau untuk yang di Jogja cuma itu, teman-teman. Kalau di Jawa Timur sudah ada digipiter, di Jakarta juga sudah ada digipiternya. Nah, nggak ada masalah. Jadi ketika Anda naik gunung pada posisi tersesat, Anda tinggal pancarkan sinyal APRS, mudah-mudahan bisa diterima di digipiter ataupun di iGet, sehingga posisi Anda akan terbaca di mana Anda tersesat. Karena ini akan memancarkan sinyal APRS dengan mengirimkan koordinat GPS Anda. Jadi dimanapun Anda berada akan terbaca, teman-teman. Nah, makanya itu dia
Belfon BF-TD588 UV ini adalah radio favorit yang wajib digunakan teman-teman. Mungkin Anda pikir, wah kan ada Yaesu, kan ada Kenwood, ada apa macam-macam. Nah, kenapa dipilih ini? Karena ini lebih murah daripada yang saya sebutkan tadi. Kalau Anda beli Yaesu, Anda beli Kenwood, harganya berkali lipat dari ini teman-teman ya. Yang ada APRS-nya loh ya, yang ada APRS-nya. Jadi ada APRS-nya, ada GPS-nya, itu jauh lebih mahal daripada ini. Dan ini juga sudah ada Bluetooth-nya, sehingga Anda kalau punya handsfree bisa connect ke sini. Yang Bluetooth teman-teman. Oke, nah yang terakhir, nih power bank. Ya, kalau tadi radio semua, yang terakhir adalah power bank teman-teman. Ini power bank saya pilihkan yang merek Vivan. Ini saya pilihkan yang Vivan yang paling murah teman-teman ya. Jadi Vivan ini tipenya VPB 850. VPB 850. Ya, power bank dari Vivan. Nah, kenapa saya pilihkan ini? Karena ini ada lampunya. Jadi Anda bisa gunakan lampunya, Anda bisa kasih putih, Anda bisa matiin. Ketika Anda mungkin naik gunung ya, ini sangat berguna sekali teman-teman ya. Anda jalan atau piknik atau apapun, ini sangat berguna sekali. Karena ini bukan hanya bisa ngecas handphone, tapi bisa ngecas laptop Anda dengan PD dengan PD 65 ini 65 watt ya. Jadi ini outputnya bisa 65 watt untuk ngecas laptop Anda. Nah, kemudian ini kapasitasnya berapa? Ini adalah 50.000 mAh, 50.000 mAh atau 185 watt hour. 50.000 itu 50 ampere teman-teman. 50 ampere ini kecil segini. Memang agak berat tapi oke banget ya. Jadi wajib nih buat teman-teman nih, merek Vivan lebih murah dari merek yang lain. Jadi ini sudah saya tes, oke banget, jos. Jadi murah itu bukan berarti murahan, karena ini sudah saya tes, oke banget, mantap pokoknya ya. Nah, kabelnya pun, kalau ini sudah disediain kabel sebenarnya, sudah disediain kabel teman-teman ya. Tapi saya lebih suka menggunakan kabel yang lebih oke lagi. Nah, di sini saya gunakan merek Baseus kalau nggak salah ya. Baseus. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya. Oh ya, pokoknya Baseus lah, tulisannya Baseus ya teman-teman. 100 watt ini, Baseus 100 watt. Jadi ini kalau untuk ngecas, untuk apa, cepat banget. Ini juga bisa jadi kabel data teman-teman. Jadi kalau dari handphone Anda masuk ke laptop Anda yang sudah Thunderbolt, ini bisa kebaca untuk handphone Anda. Dan ini bukan kabel Thunderbolt teman-teman, ini bukan kabel Thunderbolt, ini kabel charging atau kabel data ya. Kalau Thunderbolt itu di sini ada gambar petirnya, ini nggak ada gambar petirnya. Jadi ini bisa jadi perangkat pendukung dari HT semua tadi atau POC ketika Anda dalam perjalanan. 50.000 mAh, kurang apa lagi? Sudah cukup worth it teman-teman ya. Sudah cukup kenceng untuk ngecas laptop juga oke, untuk ngecas handphone, ngecas HT, ngecas POC nggak ada masalah. Jadi di sini ada 3 USB Type A, kemudian 1 USB Type C, dan ini berfungsinya sebagai PD juga untuk ngecas laptop dan bisa juga ngecas HP. Kemudian 1 micro USB di sini. Oke, mantap teman-teman ya. Ini merek Vivan. Ya mudah-mudahan harganya belum naik ya. Kalau belum naik ya, ini masih menjadi worth it buat Anda semua. Dan ini udah saya pakai hampir sudah setahun lebih ya. Setahun lebih nih, udah setahun lebih saya gunakan, mantap.
Oke teman-teman, itu dia rekomendasi kita di kesempatan kali ini. Dan mungkin banyak dari teman-teman semua yang merasa wah AT saya nggak ada di sini, tapi bukan itu teman-teman. Jadi ini kebetulan yang saya rekomendasikan adalah yang udah saya gunakan dan yang saya pakai setiap hari. Dan ini rekomendasi dari saya, bukan berarti harus, tapi ini sesuai dengan apa yang saya rasakan setiap saat teman-teman. Jadi buat Anda kalau punya radio yang lain nggak ada masalah teman-teman ya. Ini bukan menjadi patokan tapi menjadi referensi. Referensi itu kan bisa diikuti bisa enggak. Yang penting itu adalah masukan dari saya untuk Anda semua. Oke, sekian dari saya teman-teman. Mudah-mudahan Anda tetap sukses dan banyak rezeki sehingga pada saat ini Anda mudik, semuanya berjalan dengan lancar, nanti kembali kerja juga lancar ya teman-teman. Sebelum kita akhiri, saya ngopi lagi, karena cukup lumayan lama kita ngobrol, haus juga ya. Bukan ngobrol teman-teman, kita memberikan rekomendasi ini untuk Anda semua ya. Kita minum dulu ya. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi Anda sudah nonton video sampai selesai. Dan tentunya buat teman-teman semua, sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin buat semuanya yang ada di channel ini, dan tentunya buat teman-teman semua, rekan-rekan semua, dan YouTuber semuanya, kemudian semua rekan-rekan yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia, ataupun yang selalu menonton channel saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Dan tentunya sukses selalu buat Anda. Sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dicari itu ini dulu. Sebentar. Bye-bye.